Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatil aiza, barakallahu fikum wa iyaya. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa melanjutkan materi kita dalam ilmu tajwid. Alhamdulillah, kita sudah mengambil beberapa bab ya, beberapa hukum, dan kita sudah menyelesaikan ya hukum nun sukun dan tanwin. Dan kemarin kita juga sudah menyelesaikan dari bab hukum nun dan mim mutasyaddidah atau mutasyaddidatain, yaitu mim dan nun ketika dia bertasydid. Alhamdulillah, tinggal lagi kita prakteknya, yaitu tatbik bacaan ya ke dalam tilawah kita ketika membaca Al-Quran. Nah, jadi sebelum kita membaca tentu harus ada ilmunya, karena al-ilmu qabla al-qawli wal amal, kata Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal, berilmu sebelum berkata dan berbuat. Orang berkata tanpa berilmu, ya kemungkinan besar dia akan bisa salah, kemungkinan besar. Betul juga orang berbuat tanpa ilmu. Maka ilmu adalah ahammu syai' fi kulli syai', ya, adalah hal yang paling penting dalam melakukan hal apapun. Maka tidaklah mengherankan ya, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang keluar ya dengan niat menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah, fi sabilillah hatta yarji', sampai dia pulang. Ya, besar keutamaan para penuntut ilmu, besar keutamaannya ya. Dan sebelum itu dalam surah At-Taubah Allah juga mengatakan, walaula nafara wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kenapa wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah? Nah, kenapa ya pada zaman Rasulullah para sahabat ketika mendengar panggilan jihad semua bergerak pergi jihad, semua bersemangat untuk keluar dari rumahnya pergi jihad, meninggalkan kota Madinah semuanya ya, karena semangat mereka dalam menegakkan agama. Ya, turun ayat, kenapa ketika turun panggilan jihad semuanya bergerak ya, walaula nafara min kulli walaula nafara firqatun liyatafaqahu fid din. Kenapa tidak ada tinggal sebagian sahabat, sebagian orang, sebagian golongan untuk mempelajari ilmu agama? Jangan semua pergi jihad, harus ada bagiannya. Ada yang pergi jihad tugasnya, dan ada yang mendalami ilmu agama. Laula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan supaya kalau mereka sudah menuntut ilmu agama, mereka ajarkan kepada kaumnya, kepada kabilahnya, sehingga mereka juga paham dalam masalah ilmu agama ya. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya orang berjihad sama orang menuntut ilmu ini sama-sama di jalan Allah, sama-sama fi sabilillah ya, jihad dengan menuntut ilmu sama-sama di jalan Allah. Karena intinya sama ya, niatnya sama, yaitu menolong agama Allah. Yang satu dengan cara berperang ya, dengan cara tenaga, dengan menyerahkan seluruh anggota badan, harta. Yang satu dengan isi kepala, dengan ilmu. Nah, maka insyaallah kita niatkan ya, keluarnya kita dari rumah, belajarnya kita dengan niat menuntut ilmu insyaallah taala. Baik, hari ini kita akan mengambil hukum mim sukun ya, insyaallah kita akan selesaikan hukum mim sukun. Nah, kita ulang sekilas tentang hukum nun sukun dan tanwin ya, sama hukum nun dan mim bertasydid. Hukum nun sukun ada berapa hukumnya? Ada 4. Izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Izhar, apa hurufnya? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Dinamakan huruf halaq. Cara baca izhar gimana? Ya, jelas, tanpa dengung. Jelas tanpa dengung. Maksudnya dengung yang melebihi dari dengung nun. Jelas kalau dengungnya pasti ada, karena nun adalah huruf dengung ya, ini izhar. Yang kedua adalah idgham. Apa arti idgham? Melebur. Hurufnya ada 6 juga, terhimpun dalam kata yarmalun. Tapi idgham dia ada 2, ada yang begunnah, ada yang bila gunnah. Kalau begunnah, nunnya melebur atau tanwinnya tapi gunnahnya tetap.
Ya, hurufnya ada berapa? Ada 4. Idgham bigunah. Ada 4. Dan pun dalam kata yanmu. Yanmu. Kedua idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Ya, idgham meleburkan nun ke huruf setelahnya tanpa disertai dengung. Ini baru idgham kamil. Nunnya hilang, dengungnya juga hilang. Ya, hurufnya ada berapa? Ada 2, lam dan ra. Lam dan ra. Ini idgham. Ya, lalu kita juga bahas idgham dari sisi sempurna atau tidaknya idgham. Ada idgham kamil, ada idgham naqis. Kamil kapan dia? Ketika huruf hilang, sifat juga hilang. Ini idghamnya kamil. Nah, idgham naqis, huruf hilang, sifatnya tetap. Huruf hilang, sifatnya tetap. Nah, di antara sifat ya seperti gunnah itu sifat. Tebal tipis itu sifat. Nah, maka kalau idgham naqis ya seperti di sini ada berapa hurufnya? Ada 2, ya dan waw. Nun bertemu ya, nun bertemu waw, idghamnya naqis. Ya, may ya'mal, idghamnya naqis. Nunnya hilang melebur ke ya, tapi gunnahnya ada. Ya, gunnahnya tetap ada. Nah, ini yang dinamakan idgham naqis. Iqlab, apa ada berapa hurufnya? Ada 1, yaitu ba. Apa arti iqlab? Mengubah nun menjadi mim. Maka nun menjadi hilang, udah sama dengan idgham, nunnya hilang. Kalau di idgham nunnya masuk ke huruf setelahnya, kalau di iqlab nunnya berubah jadi mim, berubah ke bentuk yang baru. Maka guna bacanya mim ba'di. Enggak boleh kita baca min ba'di, karena nunnya udah berubah jadi mim. Mim ba'di. Ini iqlab. Nah, hurufnya ada 1 yaitu ba. Ya. Kenapa dia dibaca iqlab? Sebab iqlab apa? Karena sulit dibaca izhar dan idgham. Nah, sulit dibaca izhar dan idgham, maka dicari yang mudah. Al-aslu fit tilawah al-yusr wasahlah. Hukum yang keempat adalah ikhfa. Ikhfa artinya adalah as-satru, menyamarkan atau menyembunyikan. Nah, dia ikhfa ini adalah halah tawassut. Apa arti halah tawassut? Yaitu pertengahan antara idgham dan izhar, antara izhar dan idgham. Dia bukan izhar, bukan pula idgham. Maka dia nunnya, lidah kita bukan di makhraj nun. Ya, kalau kita bertemu huruf ikhfa, lidah kita nggak boleh di makhraj nun. Karena kalau di makhraj nun berarti izhar kita. Nggak boleh pula di makhraj huruf setelahnya. Ya, karena kalau huruf setelahnya berarti idgham. Dia di pertengahan. Tapi dia lebih dekat ke huruf. Dia di pertengahan, nggak mutlak di tengah. Ya, lidah kita udah dekat dengan makhraj huruf ikhfa. Nah, ini dimaksud dengan ikhfa, samar. Ya, samar yaitu menyamarkan bunyi nun ketika bertemu huruf ikhfa. Ada berapa hurufnya? Ada 15 huruf. Ada 15 huruf. Siapa yang hafal hurufnya? 15? Nah. Sif dzatsana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan dha' zalim. Kalau misalnya kita nggak hafal nih hurufnya misalnya nih. Nah, nanti misalnya keluar di soal nanti ujian akhir kita. Nah, sebutkan huruf ikhfa. Gimana caranya kita menjawab keluar dari permasalahan? Kita nggak hafal ini. Ya. Selain izhar, sebutkan huruf izharnya. Jangan selain izhar, selain idgham, selain iqlab ya. Huruf izhar apa, huruf iqlab nggak apa. Ya. Ya, sebutkan huruf izhar, sebutkan huruf idgham, sebutkan huruf iqlab. Nah. Atau kita bisa runutkan huruf hijai dari awal. Ba. Iya, itu urutannya. Oh gitu. Nah, ya boleh jadi. Kita urutkan dari awal. Ba udah keluar, belum iqlab. Ta nggak ada, tulis ta. Sa nggak ada. Cuma yang lama, karena kita nggak hafal hurufnya. Kalau kita hafal dengan baiknya lebih mudah. Seperti sana. Nah, ini ikhfa. Ya, ini ikhfa dibaca samar. Ya, ikhfa. Ya, kalau di bab nun sukun ikhfa ini yang bab yang berat, karena pertama hurufnya berat, banyak. Hurufnya paling banyak yaitu 15. Nah, maka kita harus lebih semangat ketika belajar di ikhfa. Ketika bertemu huruf ikhfa lebih diperhatikan. Nah, karena dia memang butuh kepada latihan. Nah, hukum nun dan mim bertasydid. Ini yang kita ambil kemarin, hukum nun dan mim bertasydid. Nun dan mim musyaddadah.
Nah, kita bilang ya, nun dan mim dua huruf ini adalah huruf apa dia? Huruf gunnah. Nun dan mim kedua ini adalah huruf gunnah. Tidak ada huruf hijaiyah yang di sana ada keluar gunnahnya kecuali dua huruf ini. Nggak mungkin ada orang bisa melafalkan nun dan mim secara sempurna kalau nggak ada gunnahnya. Nah, maka kita bilang kalau ada gunnah di dalam bacaan kita, ada dengung, pasti di sana ada nun dan mim. Pasti di sana ada nun, karena dia sumbernya. Sumber bunyi gunnah itu dari nun dan mim. Dialah manba gunnah. Nah, maka kalau ada dalam bacaan kita bunyi dengung dan tidak ada nun dan mim di sana, berarti salah. Berarti bacaan kita masih butuh dalam perbaikan. Nah, nun dan mim bertasydid. Ya, kita bilang nun dan mim ketika dia bertasydid, ini gunnahnya paling sempurna. Gunnahnya paling tinggi tingkatannya. Nah, ulama mengqadarkannya dengan dua harokat. Inna mimma, ya kan? Amma yatasaalun. Nah, ini gunnah paling tinggi. Nun dan mim ketika dia bertasydid. Tingkatan yang kedua kita bilang tingkatan gunnah, ya, gunnah ketika idgham, ya, idgham nakis maksudnya. Idgham ketika nun sukun bertemu ya atau waw. Nah, idgham, iqlab dan ikhfa. Ini gunnahnya sama. Mim ba'di, ya, in kuntum, sama panjangnya. Gunnah ikhfa, gunnah iqlab, gunnah idgham nakis. Tingkatan ketiga gunnah izhar. Jadi izhar kita bilang dia nggak ada gunnah, ada. Ya, tapi ini gunnah hanya gunnah yang mulazim lin nun. Gunnah yang mesti ada di nun. Jadi ketika bertemu huruf izhar, tugas kita hanya menjelaskan gunnah nunnya saja. Jangan dipanjangkan, ya, jangan baca man amana. Dia nggak panjang. Dia man amana. Nah, min hadin aliman hakima. Nah, ini gunnah ketika izhar. Ini tingkatan yang ketiga. Tingkatan terakhir adalah nun dan mim ketika dia berharokat. Nah, ini ada gunnah, pasti ada karena dia huruf gunnah, tapi paling kecil, paling sedikit. Nah, ya, ma, mi, mu, pasti dia dari hidung keluarnya. Nah, ini huruf atau hukum dan nun dan mim bertasydid dinamakan dengan huruf syiddah atau huruf aghon. Nah, ini penamaannya. Ya. Hari ini kita akan ngambil hukum mim sukun. Insyaallah taala hukum mim sukun. Nah, nun sukun udah selesai. Nah, kenapa ada hukum mim sukun? Kembali pertanyaan seperti yang di awal. Kenapa ada hukum nun sukun? Sekarang pertanyaan, kenapa ada hukum mim sukun? Coba saya jawab. Karena bunyi berbeda. Ahsan. Ya, karena mim sukun, kalau datang setelahnya huruf hijaiyah, dia bunyinya nggak sama. Nah, maka harus dibikin bab khusus mempelajarinya. Beda sama huruf yang lain. Ba, ta, jim, ha, kha. Misalnya ketika dia sukun, nggak masalah, dia nggak ngaruh. Ba sukun datang setelahnya huruf hijaiyah apapun dia sama bunyinya. Ba sendiri, huruf setelahnya sendiri. Jim juga, ha juga, kha juga. Nah, ya, ini berarti kita nggak bikin bab khusus. Mim sukun datang setelahnya huruf hijaiyah berbeda bunyinya, maka dia perlu bab khusus mempelajarinya. Sama dengan nun sukun. Taib, hukum mim sukun. Pertanyaan kedua, kenapa di hukum nun sukun ada tanwin? Hukum nun sukun dan tanwin. Di sini nggak ada hukum mim sukun dan tanwin. Nah, karena tanwin itu adalah asalnya nun sukun. Tanwin aslinya adalah nun sukun. Makhraj tanwin itu dari makhraj nun. Aliman, hakiman. Ya, tanwin itu adalah nun sukun asalnya. Ya, kalau kita pecah tanwin itu, dia di sana ada nun belakangnya. Berarti dia bukan dari mim sukun. Maka mim sukun dia sendiri babnya, hukum mim sukun. Nah, kita baca ya, baitnya
ya Imam Al-Jamzuri ya, telah merangkum hukum mim sukun dalam beberapa bait. Nah, ya, hukum mim sukun. Wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifin layyinatin lidhil hija. Ahkamuha thalathatun liman dhabat ikhfanun idghamun wa izharun faqat. Nah, wal mimu, apa wal mimu artinya? Mim, huruf mim. In taskun, wal mim ketika dia sukun, taskun sukun. Mim sukun maksudnya. Mim ketika dia sukun. Taji qabla al-hija, apa maksudnya? Taji apa taji? Dari kata jaa, datang. Mim sukun jika datang qabla, sebelum. Hija, huruf hijaiyah maksudnya. Mim sukun jika datang sebelum huruf hijaiyah. Mim sukun berarti mim sukun sebelum huruf hijaiyah, berarti mim dulu baru huruf hijaiyah. Nah, mim sukun jika datang sebelum huruf hijaiyah. La alifin layyinatin lidhil hija. La apa tila? Tidak. Ya, bukan. Atau pengecualian. Kecuali alif, huruf alif layyinah, alif layyinah. Nah, berarti mim sukun jika datang selanjutnya huruf hijaiyah. Selain alif layyinah, lidhil hija. Apa arti lidhil hija? Hija apa arti hija? Hija itu uqul, akal. Ya, zi artinya memiliki. Bagi orang yang memiliki akal maksudnya. Huruf hijaiyah jika datang mim sukun jika datang sebelum huruf hijaiyah. Selain alif layyinah, namanya alif layyinah, ini kita bahas apa alif layyinah. Bagi orang yang berakal, lidhil hija bagi orang berakal, ahkamuha hukumnya salasah. Apa dia salasah? 3. Hukumnya ada 3. Liman dhabat. Apa dia liman dhabat? Itu bagi orang yang dobit. Bagi orang yang memahami. Bagi orang yang mempelajari. Bagi orang yang telah mempelajarinya, dia akan tahu hukum mim sukun itu ada 3. Ahkamuha salasatun liman dhabat. Ikhfa. Apa itu yang 3? Pertama ikhfa. Ikhfaun, idghamun, wa izharun faqat. Apa arti faqat? Saja. Ya, hukumnya cuma ada 3 maksudnya, yaitu ikhfa, idgham dan izhar. Ini bacanya gitu. Ikhfa nunid ghamun wa izharun faqat. Kalau baca baiknya ikhfa nunid. Karena bertemu dua sukun. Nah, karena ikhfaun akhirnya nun sukun. Dal sukun juga, enggak bisa dibaca ikhfa nun idghamun, enggak gitu bacanya karena hamzah wasal di sini. Maka nunnya dipecah. Jadi kan ikhfa nunid ghamun wa izharun faqat. Nah, ada yang enggak paham di bait ini? Ya, wal mimu in taskun taji qabla al hija la alifin layyinatin lidhil hija. Apa itu alif layyinah? Alif bengkok. Nah, ya, bisa. Alif layyinah adalah alif yang ditulis, yang dibaca alif tapi ditulis ya. Seperti apa? Musa misalnya. Musa apa? Kalau kita baca apa huruf belakangnya? Alif. Musa. Tapi ditulis iya, bengkok. Nah, ini yang bengkok. Ya, ini alif layyinah maksudnya. Ya, apa lagi contohnya? Isa. Roma. San. Ala, bisa. Nah, ini alif layyinah. Ala. Dia dibaca alif, tapi ditulis enggak tulis alif. Dia enggak ditulis alif. Dia tulis ya. Itu emang alif sebenarnya. Alif, dia alif. Enggak boleh kita baca nih ya ujungnya. Nah, ini nama alif layyinah. Kalau dalam bahasa Arab dinamakan maksur. Ya, maksur. Maksur Namanya alif maksur. Nah, hamzah maksur. Nanti kita masuk. Nah, ketika belajar bahasa Arab maksudnya ya, enggak di sini. Ini nama alif layyinah. Ya, dikeluarkan alif layyinah. Alif layyinah sama dengan alif maddiyah. Kalau alif maddiyah
dibaca alif, ditulis alif. Apa? Wama ini alif maddiyah. Ditulis alif, dibaca alif. Apa lagi? Jaa, hamim. Ya, banyak. Ini alif maddiyah. Sama dengan hukum nun sukun. Kita bilang di hukum nun sukun ada berapa hurufnya? Huruf hijaiyah setelah datang nun sukun 28. Kita keluarkan alif. Sama di sini. Di mim sukun nggak datang juga alif. Tapi Imam Al-Jamzuri dia menyebutkan dalam baitnya. Kalau di nun sukun nggak ada diterangkan. Di mim sukun diterangkan. Ya, mim sukun jika datang setelahnya huruf hijaiyah kecuali alif, maka hukumnya ada 3. Dikeluarkan alif di sini. Alif layyinah atau alif maddiyah sama. Nah, kenapa nggak datang alif setelah mim sukun? Ahsan. Karena alif dia mesti sukun selalu. Nggak pernah alif itu yang berbaris. Sedangkan pembahasan kita di mim sukun. Di dalam bahasa Arab nggak mungkin sukun bertemu sukun. Maka nggak mungkin datang mim sukun alif. Alasan yang kedua karena alif dia mesti sebelumnya fathah. Mesti sebelum alif itu huruf fathah, huruf berharakat fathah. Sedangkan pembahasan kita di mim sukun. Maka nggak mungkin datang setelahnya alif. Ya, Imam Al-Jamzuri mengatakan wal mimu intas kuntaji qoblal hija la alifin layyinatin lidil hija. Ya, yang pertama hija hijaiyah. Yang kedua hija, yang pertama dengan ha, yang kedua dengan ha. Nah, yang pertama artinya huruf hijaiyah, yang kedua artinya orang berakal. Ahkamuha, hukumnya ada 3. Salasa, 5 dhabat bagi orang yang telah menelitinya. Bagi ulama maksudnya. Pertama ikhfa, yang kedua idgham, yang ketiga izhar. Ini akan kita bahas. Ini akan kita bahas hari ini. Ikhfa, idgham dan izhar. Kita baca mim sukun. Apa itu mim sukun? Mim sukun adalah mim yang tidak berharakat. Nah, sama dengan nun sukun. Mim sukun adalah mim yang tidak berharakat. Nah. Ya. Apa contohnya mim sukun? Apa itu mim sukun? Ini mim sukun. Ini. Nah, ini yang mim sukun. Mim ada tanda sukunnya. Nah. Dalam Al-Quran ada Allah mengatakan yamhaqullahu riba. Yamhaqu. Nih mim sukun. Yamhaqu. Mim sukun jika datang setelahnya huruf hijaiyah harus ada hukumnya. Di antara 3 ini. Kalau dia bukan ikhfa, idgham, izhar. Nah. Mim sukun jika datang setelahnya huruf hijaiyah memiliki 3 hukum bacanya, yaitu ikhfa, idgham dan izhar. Catatan ya, huruf alif tidak mungkin datang setelah mim sukun. Karena alif adalah huruf mad dan lin. Ya, maka dinamakan layyinah tadi. Yang wajib sebelumnya fathah. Wajib sebelumnya fathah. Nah, ini catatan dalam hukum mim sukun. Kita masuk di hukum yang pertama. Nah, kita masuk di hukum yang pertama. Yaitu ikhfa syafawi. Nah, langsung dengan nama yang kita hafal, ikhfa syafawi. Kalau di ikhfa nun sukun, ikhfa apa namanya? Hakiki. Ikhfa hakiki. Nah, nanti kenapa dia namakan ikhfa hakiki? Ada yang tahu? Nah, karena ulama telah mengistilahkan seperti itu. Asalnya seperti itu. Dia asalnya mau udah ikhfa, ikhfa hakiki. Hakikatnya udah ikhfa. Ya, dia bukan disebabkan oleh satu sebab, satu huruf. Nah, karena ulama telah mengistilahkan seperti itu ikhfa hakiki. Sedangkan di sini namakan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Kita baca baiknya. Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wa sammihi syafwiyya lil qurra'i. Fal awwalu, apa arti awwalu? Hukum yang pertama. Hukum yang pertama adalah ikhfa. Hukum pertama adalah ikhfa. Karena 3 hukum tadi. Fal awwal adalah ikhfa. Nah, 'indal ba'i. Apa maksudnya? Yaitu mim sukun ketika bertemu ba. 'Indal ba. Itu ketika bertemu huruf ba. Wasammihi, apa arti sami? Namakanlah dia, ismun, namakanlah dia. Ini perintah, sammi. Namakan dia dengan nama ikhfa syafawiyah. Wasammihi syafwiyah.
dia bisa dinamakan dengan syafawi atau syafahi. Bisa dengan waw, bisa dengan ha. Bisa dinamakan syafawi atau syafahi. Lil qurra'i, yaitu bagi qurra. Nah, qurra atau ahli tilawah menamakan ini dengan ikhfa syafawi. Ini maksudnya. Nah, paham baiknya? Nah, kalau udah paham tinggal ngafalnya. Tinggal ngafalnya. Nah, usahakan hafal karena nanti insya Allah di akhir kita di soal mungkin ada masuk beberapa bait, nyambung bait. Nah, atau mungkin minta dalil dari matan tuhfah. Taib, fal awalul ikhfa indal ba'i wa sammihi syafiyya lil qurra'i. Ada yang enggak paham dengan baiknya? Kalau enggak kita masuk di syarahnya. Apa arti ikhfa? Sama. Ikhfa di sini sama dengan ikhfa di nun sukun. Ikhfa adalah menyamarkan. Ikhfa syafawi, ya ikhfa secara bahasa kita udah tahu, yaitu menyamarkan. Maka langsung saja istilah. Ikhfa syafawi adalah menyamarkan bunyi mim sukun ketika bertemu huruf ba dengan disertai gunnah. Dan hanya terdapat pada dua kata. Apa maksudnya dua kata? Nggak mungkin ada mim sukun setelahnya ba dalam satu kata itu maksudnya. Ya, dia selalu bertemu dalam dua kata. Mim di huruf terakhir, huruf kata pertama, ba di awal kata kedua. Nah, ini tarifnya ikhfa syafawi. Berarti huruf ikhfa syafawi ada berapa? Satu cuma itu ba. Huruf ikhfa syafawi cuma satu ba. Cara bacanya apa? Samar disertai dengan dengung. Nanti kita masuk di contohnya. Hurufnya yaitu ba, satu. Hukumnya adalah apabila mim sukun bertemu huruf ba, maka dia wajib dibaca ikhfa dengan disertai dengung. Dengan disertai dengung. Karena ikhfa, kalau udah kita bilang ikhfa pasti dia dengung. Nggak ada ikhfa yang nggak dengung. Kalau kita bilang izhar, pasti tanpa dengung. Pasti tanpa dengung. Kalau dia izhar, pasti dia tanpa dengung. Kalau ikhfa, pasti dia dengung. Kalau idgham, nah, boleh jadi ini, boleh jadi ini. Dia dua. Idgham boleh jadi dengan dengung, boleh jadi tanpa dengung. Nah, jadi ini apa namanya kaidah lanjutan aja ya, kaidah bawaan. Kalau ikhfa pasti dengan dengung, kalau idgham boleh dengung, boleh enggak. Boleh jadi ya, maksudnya ada kalanya dia dengung, ada kalanya dia bukan dengung. Idgham izhar pasti tanpa dengung. Nah, taib, sebab dinamakan ikhfa syafawi. Sebab dinamakan ikhfa syafawi. Kenapa dinamakan ikhfa syafawi? Dinamakan ikhfa karena huruf mim sukun disamarkan ke huruf ba. Ini dinamakan ikhfa dulu. Dinamakan ikhfa kenapa? Karena saya samar. Mim disamarkan ke huruf ba. Dinamakan syafawi karena mim keluar dari syafatain. Huruf mim keluar dari syafatain, dari makhrajnya. Maka dinamakan syafawi. Nah, mim di mana keluar huruf mim? Am di mana? Dari dua bibir. Apa bahasa Arabnya bibir? Syafah. Nah, maka dinamakan syafawi. Karena dia makhraj mim. Ya, karena dia dinamakan dari makhraj mim. Ini penamaan saja, ikhfa syafawi. Supaya mudah orang ingat. Ya, supaya orang mudah ingat, dinamakan ikhfa syafawi. Baik, kita masuk ke contoh. Masuk ke contoh itu mim sukun bertemu huruf ba. Dinamakan ikhfa syafawi. Kalau nun sukun ada 4 hukumnya. Kalau mim sukun cuma dia ada 3. Ya, mudah aja ngafalnya. Ikhfa syafawi cuma satu hurufnya itu ba. Maka mim bertemu ba pasti dia ikhfa syafawi. Kita baca yakhshawna rabbahum bil ghaib. Yakhshawna rabbahum bil ghaib. Yaumahum barizun. Yaumahum barizun. Wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin. Ya'tasim billah. Ya'tasim billah. Tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Inna rabbahum bihim. Inna rabbahum bihim. Nah, ini ikhfa.
Ya, langsung dengan cara bacanya. Ada pertanyaan di ikhfa? Enggak, kita masuk di idgham. Nah, Tandanya di pusat. tanda dalam mushaf apa? Enggak ada, mim sukun. Kalau bertemu setelahnya huruf ba, itu aja tandanya. Tandanya apa? Kalau datang setelahnya ba. Nah, mimnya enggak ada sukun. Atau ada sukun? Nah, di sini enggak ada kita tulis. Nah, enggak ada, harusnya enggak ada. Berarti mim, ya. Ini dalam Rasam Utsmani, penulisan Rasam Utsmani ada huruf itu memang enggak ada harokat sama sekali, maka dia sukun. Nah, Kalau terbitan Indonesia ada. apa Pak? Terbitan Indonesia ada. Cuma Indonesia ada? Ada sukunnya. Ada sukunnya, nah. Maka dia bukan Rasam Utsmani. Nah, patokan kita adalah Rasam Utsmani. Ini penulisan dengan Rasam Utsmani ini khilaf ulama. Apakah wajib menuliskan dengan Rasam Utsmani atau tidak? Sebagian ulama mengatakan wajib. Itu bisa dibahas di kitab tafsir Mannaul Qattan, ada dibahas itu hukum menuliskan dengan Rasam Utsmani. Ya, ada yang mengatakan wajib karena ini kaidah penulisan itu langsung dari Rasulullah. Kaidah penulisan dia beda sama penulisan huruf biasa. Nah, nggak ada tandanya? Nggak ada, mim sukunnya kosong dari harokat. Nah, kayaknya semuanya begitu. Ikhfa Syafi'i juga, idgham nanti juga, izhar juga. Nah, maka dia tandanya sama aja. Nah, tanda itu aja, mim sukun bertemu. Kalau datang setelah mim sukun ba, berarti dia ikhfa Syafi'i, itu tandanya. Nah, taib. Kita masuk di hukum kedua, yaitu idgham. Idgham mislain shagir. Idgham mislain shagir atau idgham mutamasilain shagir. Idgham mislain atau idgham mutamasilain. Bisa dengan ini, bisa dengan ini. Dua namanya. Kalau kita orang Indonesia menamakan dengan idgham mimi. Idgham mimi. Ini Allah alam dari mana penamaannya, cuma selama cari sumber dari Arab nggak ada orang Arab. Nggak ada merojinya dari buku Arab, idgham mimi ini. Nah, ya, tapi ini memudahkan dengan idgham mimi, kenapa? Karena mim bertemu mim. Yang dinamakan idgham mimi. Mim bertemu mim katanya. Ya, nama asalnya adalah idgham mithlain shagir. Ini nama aslinya. Kita baca baiknya. Wa tsani idghamun bi mithliha ata wa sammi idghaman shaghiran ya fata. Wa tsani, apa arti tsani? Yang kedua, hukum yang kedua. Idgham, yaitu idgham. Bi mithliha ata. Apa maksudnya bi mithliha ata? Ya semisalnya. Datang dengan huruf semisalnya, berarti datang dengan huruf mim. Karena pembahasan kita di mim sukun. Maka hukum yang kedua adalah idgham, kapan dia? Jikalau datang setelah mim sukun huruf yang sama. Huruf yang semisalnya, yaitu huruf mim. Maka idgham hurufnya ada berapa? Cuma satu. Idgham mislain shagir cuma satu hurufnya. Mim. Mim bertemu mim dinamakan idgham mislain shagir. Atau idgham mimi bahasa kitanya. Mim bertemu mim sukun. Jika datang setelahnya mim dinamakan idgham mislain shagir. Wasammi idghaman, dan namakanlah dia namakan dia idghaman shaghiran dengan idgham shagir. Ya fata, hai pemuda. Ya, ini kata Imam Jamzuri. Ya, jikalau mim sukun bertemu mim, namakanlah dia dengan idgham shagir, wahai pemuda. Nah, ini kata Al-Jamzuri. Nah, paham dengan baik? Wasani idghamun bimithliha ata. Apa maksud bimithliha ata? Ya, datang dengan huruf yang sama, yaitu mim sukun datang setelahnya huruf mim. Nah, maka dia hukumnya apa? Idgham mislain shagir. Ya, atau idgham mimi bahasa kita. Enggak apa, kita pakai aja istilahnya idgham mimi. Karena ini udah merakyat. Nah, kita udah sama-sama paham dengan idgham mimi. Definisi ya, idgham mislain shagir atau dinamakan juga idgham mimi adalah apa itu? Meleburkan mim sukun ke huruf mim setelahnya yang berharokat. Ini syaratnya. Sehingga menjadi satu mim yang bertasydid. Nah, sehingga menjadi satu mim yang bertasydid. Maka dia idgham. Nah, karena mim bertemu mim, seperti yang kita bilang huruf bertemu huruf wajib idgham. Huruf bertemu huruf wajib idgham. Dinamakan idgham mislain shagir juga. Semua huruf ba bertemu ba dinamakan idgham mislain shagir. Jim bertemu jim
idgham mithlain shagir. Ha bertemu ha, idgham mithlain shagir. Nanti kita masuk di bab setelah ini. Hukum mithlain. Nah, maka dia dinamakan idgham mithlain shagir. Nanti kita masuk kenapa dia dinamakan idgham, kenapa mithlain, kenapa shagir. Baik, hurufnya ada berapa? Yaitu satu itu mim. Nah, hukumnya adalah apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim maka dia wajib idgham tanpa dengung atau dengan dengung? Dengan dengung. Karena mim bertemu mim, dengung yang sempurna malahan. Dengung tingkatan yang pertama, kenapa? Karena bertasydid. Karena mim yang pertama dimasukkan ke mim yang kedua, mim yang pertama hilang, mim yang kedua bertasydid. Semua huruf gitu. Huruf bertemu huruf yang sama, maka huruf yang kedua bertasydid. Nah, ba bertemu ba bertasydid. Cuma yang lain mungkin nggak ada dengungnya, kenapa? Karena dia bukan huruf dengung. Karena dia bukan huruf dengung. Sedangkan mim adalah huruf gunnah. Maka dia gunnahnya tingkatannya paling tinggi. Taib. Sebab penamaan. Nah, ini kenapa dia dinamakan idgham mithlain shagir. Siapa yang tahu kenapa dinamakan idgham? Kenapa dia dinamakan idgham? Karena kita meleburkan mim. Karena idgham itu apa? Idgham meleburkan, memasukkan. Ya, mim dimasukkan ke mim setelahnya, maka dinamakan idgham. Kenapa dinamakan mithlain? Karena semisal, ahsan. Karena mim bertemu mim, ba bertemu ba, mithlain. Jim bertemu jim, mithlain. Ya, mithlain itu maksudnya misal. Bimithliha ata, sama dengan tadi, bimithliha ata. Karena dia dinamakan mithlain atau mutamathilain karena huruf yang datang setelahnya adalah huruf yang sama, semisal. Kenapa dinamakan shagir? Nah, ahsan. Nanti kita masuk di pembagian mithlain. Nah, jadi kenapa dinamakan shagir? Karena bukan kabir ya. Nah, kenapa dinamakan shagir? Karena huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharakat. Maka dinamakan shagir. Nah, mithlain ini dia ada tiga, ada shagir, ada kabir, ada mutlaq. Nanti kita masuk setelah bab ini. Nah, shagir kapan dia shagir? Ketika yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Dia wajib idgham. Kalau mithlainnya shagir, wajib idgham. Kalau mithlainnya kabir, nanti kita masuk. Ini pengenalan saja. Kalau mithlainnya kabir, riwayat kita nggak ada idgham. Riwayat Hafs an Asim nggak ada idgham. Qiraat yang lain ada idgham. Apa contoh kabir? Apa arti kabir? Besar. Nah, shagir kecil. Nah, maksudnya di sini. Kalau shagir apa arti shagir tadi? Yang pertama berharakat, yang kedua yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Kalau kabir sama-sama berharakat. Huruf bertemu huruf, dua huruf yang sama bertemu. Kalau dia sama-sama berharakat, dia kabir namanya. Mithlain juga. Kenapa mithlain? Karena semisal, karena huruf bertemu huruf. Apa contohnya? Ya, contohnya apa? Ya, dalam Al-Fatihah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim Ar-Rahimi Maliki Yaumiddin. Ar-Rahimi ma. Nah, mi bertemu ma. Mim bertemu mim. Tapi keduanya sama-sama berharakat. Ini mi, ini ma. Nah, ini namakan mithlain kabir. Nah, kalau kita di riwayat Hafs yang Quran yang kita baca ini wajib izhar, enggak boleh idgham. Maka kalau kita orang baca Al-Fatihah dengan lanjut Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, wajib baca mi-nya. Ar-Rahmanir Rahim ma. Kenapa? Karena hukumnya izhar. Di qiraat lain ya, di antara Imam Susi ini idgham dia. Maka qiraat yang lain dah baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ini contoh kabir. Contoh yang lainnya apa? Manasikakum. Manasikakum. Mana yang misalnya? Kaf bertemu kaf. Manasikakum. Kabir atau shagir? Kabir. Kenapa? Sama-sama berharakat. Gimana bacanya? Izhar atau idgham? Izhar. Kalau riwayat Hafs izhar dia. Manasikakum. Dia baca ka sama ku-nya. Qiraat yang lain idgham. Pada baca idgham. Manasik
manasikum katanya. Manasikum. Nah, ini qiraat yang lain. Oke, kalau ada kita baca, jemaah di masjid mana gitu kan, ada yang membaca, jangan bilang oh salah ini ya, karena boleh jadi dia baca dengan qiraat yang lain, qiraat susi. Nah, Artinya berubah nggak? nggak berubah. Enggak, ini mutawatir. Rasulullah mengajarkan seperti itu. Ya, Rasulullah juga yang mengajarkan. Dia sanadnya sampai ke Rasulullah juga. Ibaratnya bukan dia nggak ditolak. Ya, dia betul. Nah, mana sih kakum? Artinya nggak berubah. Salakakum. Ada yang baca salakum. Kalau kita baca salakakum, karena dia kabir. Nanti kita masuk ya di babnya mislan sogir. Berarti paham kenapa dia sogir? Karena yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Ini wajib idgham di riwayat kita Hafaz An-Asim. Wajib idgham. Kecuali nanti di dua tempat. Nanti kita masuk di babnya. Kecuali nanti di dua tempat. Ada pengecualiannya? Nah, nggak boleh idgham. Ya. Kita masuk dua tempat. Jadi rahasia sekarang. Nah, kita baca contohnya, contoh idgham mislain sogir atau idgham mimi. Apa hukumnya? Dibaca idgham dengan gunnah yang sempurna. Fi aidikum minal asra. Ma lahum min mahis. Nah, ma lahum min mahis. Mim yang pertama apa hukumnya? Idgham mimi. Mim sukun bertemu mim, idgham mislan shagir. Min yang kedua. Idgham yang kedua mim mahis. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Idgham bi gunnah kabir. Nah, kalau yang pertama idgham mislain shagir. Yang kedua idgham bi gunnah kabir. Nah, ada yang paham? Ada yang bingung? Nah, ini kita udah pelajari. Ma lahum min. Apa hukumnya? Ma lahum min. Apa hukumnya? Idgham mislan shagir. Ini bab kita sekarang. Mim sukun bertemu mim. Idgham mislan shagir. Atau idgham mimi dah, ya. Boleh idgham mimi baca. Idgham mimi Ustaz. Nah. Yang kedua, mim mahis. Apa hukumnya? Idgham bi gunnah karena nun sukun. Nun sukun bertemu mim. Idgham bi gunnah kabir atau shagir? Kabir. Kenapa? Afwan. Kok kabir? Kamil. Kamil ya. Maka bingung semua tadi ya. Ya, karena ustaznya juga bingung. Nah, nggak ada yang membetulkan tadi. Berarti yang pertama idgham mislain shagir. Yang kedua idgham bi gunnah kamil. Nah, ini baru sempurna dia. Nah, baru sempurna maksud hukumnya. Idgham mislain shagir dengan idgham bi gunnah kamil. Kenapa dia kamil? Karena nun hilang, sifat juga hilang. Gunnah yang ada adalah gunnah mim. Atau kenapa dia kamil? Karena bertasydid Ustaz. Nah, karena mimnya menjadi bertasydid. Kita lanjut. Ghanimtum min syai'. Nah, lihat gunnah yang pertama sama gunnah kedua. Beda. Ghanimtum min syai'. Yang pertama panjang karena tingkatan tertinggi. Yang kedua gunnah ikhfa, tingkatan nomor 2. Nah. Ya, lagi ghanimtum min syai'. Nah. Lahum ma fil ard. Amman assasa. Amman apa hukumnya? Idgham mislain shagir. Idgham mimi. Man assasa apa hukumnya? Izhar halqi. Dengan gunnah tanpa gunnah? Bi ghairi gunnah. Karena izhar enggak boleh ada gunnah panjang.
Lahum ma yasha'un. Nah, ya ini contoh idgham mislain shagir. Ada pertanyaan di sini? Nah, Cara bacanya bedanya dengan ikhfa syafawiyah yang berubah jadi mim gimana sih? nun berubah yang mim mahis. Dengan mim yang ikhfa syafawiyah yang Baca sama. bacanya sama. Maksudnya tingkatan gunah sama. Untuk bibirnya sendiri Sama, bibir sama. Bibir sama. Kenapa? Karena yang kalau dia idgham bi gunnah nun berubah jadi mim. Maka mim mahis. Mim nunnya udah diidghamkan ke mim. Kalau yang pertama mim langsung diidghamkan ke mim. Sama. Ma lahum min mim mahis. Yang mana? Enggak ada ikhfa di sini namanya. Yang ikhfa syafawi mim bertemu ba. Mim bertemu ba, bukan mim bertemu mim. Mim bertemu ba itu ikhfa. Bukan idgham, dengan dengung, ikhfa dengan dengung. Kita bilang ikhfa pasti dengan dengung. Izhar pasti tanpa dengung. Idgham ada kalanya dengan dengung, ada kalanya tanpa dengung. Kalau di sini dengan dengung atau tanpa dengung? Dengan dengung sempurna malahan. Di bab kita idgham mimi. Kalau di idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah, ya idgham di nun sukun ada dua. Ada yang bi gunnah, ada yang tanpa dengung, ada yang dengan dengung. Kenapa dinamakan ikhfa? Yang mim sukun bertemu ba. Ini udah pertanyaan yang lain ini, ya nggak masuk sama tadi. Kenapa dinamakan ikhfa? Udah kita bahas kemarin. Karena dia bukan izhar, nggak pula idgham. Kalau idgham dia menjadi mim diidghamkan ke ba, berarti ba-nya menjadi bertasydid. Mib ba'di. Mib ba'di itu idgham. Kalau izhar min ba'di. Maka dia enggak izhar, enggak pula idgham. Nah, berarti dia ikhfa. Nah, itu dia. Cuma ada ini cara bacanya gimana kan gitu. Nah, itu yang kemarin ada khilaf. Ada yang dengan furja, dengan bibir sedikit dibuka, ada yang merapat. Nah, cara bacanya kalau nama orang sepakat ini namanya ikhfa. Dinamakan ikhfa syafawi sepakat namanya. Tapi apakah dia dengan guna atau tanpa guna? Apakah dengan merapatkan bibir atau tanpa bibir, tanpa merapatkan? Ini ada khilaf. Ikhfa syafawi sama iklab bacanya sama. Sama. Ikhfa syafawi ini nisful iklab kata orang. Apa nisful iklab? Setengah iklab. Karena di iklab nunnya kita ubah jadi mim dulu. Kalau di ini udah langsung mim. Maka ikhfa syafawi langsung mim bertemu ba. Kalau di iklab nun diubah dulu jadi mim baru bertemu ba. Dia sama, cara baca sama. Cara baca sama. Bibir mendapat tarmihim bi. Sama, rapat dan lemah maksudnya. Rapat dan lemah. Khilafnya di mana? Ada yang bilang menempel, ada yang bilang enggak nempel. Sedikit kebuka. Ada yang baca tarmihim, ada furjahnya. Kalau qadarnya kata ulama yang baca itu, kalau kertas dimasukin masuk dia. Tarmihim sebesar kertas lah lubangnya itu. Tarmihim bi min ba'di. Ada yang baca seperti ini dengan furjah. Dengan bibir sedikit dibuka. Kenapa dia dibaca seperti itu? Karena dia ikhfa katanya. Karena dia ikhfa syafawi. Tapi kita ngambil yang mudah, ya ashal, dan ini yang apa namanya al-aslu fi tilawah seperti ini. Karena mim sukun bertemu mim. Ya ibaratnya asal furjah itu nggak ada sebabnya. Kenapa datang sebab furjah? Nggak ada mubarirnya, nggak ada sebab yang bisa mendorongnya. Karena mim di mana mim keluarnya? Pertemuan dua bibir, nempel bibir. Tarmihim. Ba di mana? Nempel dua bibir juga. Dari mana datang lubangnya? Nggak ada sebabnya. Nah, maka baca seperti biasa, tarmihim bi. Nah, Pak Trian di belakang paham pertanyaannya tadi? Jawabannya apa tadi pertanyaannya? Cara baca sama. Idgham beguna dengan idgham mislan shagir sama. Karena dia mimnya sama-sama menjadi bertasydid. Kalau yang rapat banget itu kalau
Nggak ada mim, nggak boleh rapat. Mimma biasa. Mimma. Karena dari makhraj mim, pertemuan dua bibir nempel lemah. Nama itu makhrajnya, pertemuan dua bibir menempel lemah. Bedanya sama ba, kalau ba nempelnya kuat. Yang kuat cuma ba. Amma sama abba. Beda. Amma nempel lemah. Abba nempel kuat. Abba. Nah. Baik. Ada pertanyaan? Betul? Apa tadi yang gonim tum, kenapa yang mim ketemu paknya itu lebih panjang ya? Lebih panjang maksudnya? Jadi gonim tum dibacanya lebih panjang daripada yang mimi. Enggak, kita baca tadi gonim tum. Nah, enggak boleh panjang. Kenapa? Nih, hukum terakhir. Nah. Izhar syafawi. Izhar syafawi ini hukum terakhir. Karena mim sukun cuma ada 3 hukumnya. Ikhfa syafawi udah tadi. Idgham mimi, terakhir izhar syafawi. Ikhfa syafawi ada berapa hurufnya? 1, yaitu ba. Idgham mim. Berarti izhar ada berapa hurufnya? Selain mim dan ba, berapa huruf? 26 huruf. 26 huruf. Maka mim sukun jika bertemu huruf hijaiyah selain mim dan ba, dia izhar. Apa izhar? Dibaca jelas tanpa dengung. Karena izhar pasti dia tanpa dengung. Maka ghanim tum apa hukumnya? Mim ghanim tum apa hukumnya? Izhar. Izhar syafawi. Izhar syafawi. Berarti bab mim sukun ini mudah aja sebenarnya. Hukum mim sukun adalah izhar syafawi. Kecuali ba sama mim. Itu aja. Hukum mim sukun adalah izhar syafawi. Karena hurufnya 26. Kecuali jika datang setelahnya ba atau mim. Ba menjadi ikhfa syafawi. Mim menjadi idgham mimi. Nah, idgham mimi. Sekarang kita masuk di izhar syafawi. Baik, ada berapa hurufnya? 26. Ada hafal hurufnya? Selain ba dan mim. Nah, nggak perlu dihafal ya. Urutkan aja dari atas sampai ke bawah. Dari alif sampai ya. Alif keluarkan dari ba sampai ya berarti. Nah, ba udah keluar, mim nanti keluar. Berarti dari ta sampai ya itu ikhfa izhar syafawi. Nah, kita baca baiknya. Wa tsalitsul izharu fil baqiyah min ahrufin wa sammiha syafwiyah. Wa tsalits apa arti tsalits? Ketiga, hukum yang ketiga atau yang terakhir. Izhar. Izhar. Fil baqiyah apa baqiyah? Sisa. Sisa dari ba dan mim. Berarti izhar adalah hurufnya sisa dari ba dan mim. Min ahrufin. Fil baqiyah min ahrufin, yaitu sisa dari huruf. Wa sammiha apa arti sammiha? Namakanlah dia dengan syafwiyah. Izhar syafawi. Namakan dia dengan syafawi. Bisa syafawi, bisa syafawi, bisa syafahi. Bisa dengan waw, bisa dengan ha. Sama, boleh. Nah, izhar syafawi. Apa arti izhar? Jelas. Izhar syafawi apa artinya? Menjelaskan bunyi mim sukun dari makhrajnya. Mana makhraj mim sukun? Bertemu dua bibir nempel lemah. Ketika bertemu huruf hijaiyah tanpa disertai dengung. Ketika bertemu huruf hijaiyah selain huruf ba dan mim. Nah, hurufnya adalah selain huruf ba dan mim. Ada 26 huruf. Nah, kenapa dinamakan izhar syafawi? Kenapa dinamakan izhar syafawi? Dinamakan izhar dulu. Kenapa dia izhar? Karena dia dibaca jelas. Mim dibaca jelas. Dari makhrajnya, yaitu dua bibir menempel pelan. Dinamakan syafawi kenapa? Karena mim sukun keluar dari syafatain, dari dua bibir, dari syafah. Maka dia dinamakan syafawi. Dinamakan syafawi. Nah, kita balik sekilas. Di nun sukun bertemu huruf halak, dinamakan izhar halki. Di sini dinamakan izhar syafawi. Lihat izhar halki. Kenapa dinamakan izhar halki? Karena huruf izharnya adalah huruf halak. Ibarat setelah nun sukun, huruf semua adalah huruf halak. Berarti izhar halki dinamakan
sesuai dengan nama makhraj huruf setelah nun. Lihat izhar syafawi. Dinamakan izhar syafawi kenapa? Karena mim keluar dari syafa, berarti dinamakan karena bukan setelah mim. Karena nama mim, makhraj mim. Paham bedanya? Izhar halqi. Kenapa dinamakan izhar halqi? Karena makhraj huruf setelah nun adalah dari halqi semuanya. Di sini kenapa izhar syafawi? Karena mim keluarnya dari syafa. Berarti penamaannya bukan dari makhraj setelah mim, tapi dari makhraj mim sendiri. Kenapa dia dinamakan dari makhraj mim? Kenapa enggak dari makhraj setelah mim? Karena bunyinya tetap mim. Hah? Karena bunyinya kata huruf itu mim. Kurang tepat. Hurufnya beda-beda kan kalau Ahsan. Karena mim sukun izhar syafawi. Ada berapa hurufnya? 26. Di mana makhrajnya? Beda. Ta'addudul makhraj. Ya, makharijnya banyak. Ya, ha, jim. Ya beda-beda makhrajnya. Nah, maka dia nggak bisa dinamakan dengan makhraj setelah mim. Maka gimana caranya? Makhraj mim aja, mudah. Ya, dinamakan dengan syafawi. Nah, ini nama ini untuk membedakan saja sebenarnya. Membedakan dia dengan halqi sama membedakan nun sukun sama mim sukun. Nah, ya dinamakan izhar syafawi. Ada pertanyaan? Termasuk dicontoh. Nah, ini maksudnya tanpa disertai dengan, maksudnya tanpa ditahan gitu ya. tanpa disertai dengung sama dengan izhar halqi. Ditahan beda apa sama? Hah? Dengung sama ditahan beda. Ditahan maksudnya? Ya, mim itu dengung apa ditahan? Itu dengung. Bukan ditahan ya, kalau ditahan. Itu dengung maksudnya dengung panjang. Bukan ditahan. Jadi dia dilepaskan, kan ditahan, ya. Ya, mim ba'di. Mim ba'di. Lepas dia. Bedanya sama ditahan, kalau ditahan boleh jadi dia ada batasnya. Seperti ba sukun itu ditahan. Ab dipegang dia. Nah, jangan ditahan. Kalau ini enggak, dia dibaca lanjut. Huruf mim sukun itu kan salah satu huruf gunnah, Ustaz. Nah, Kalau penjelasan dengan sini tidak boleh disertai dengung, berbeda dari dengung gimana? sama dengan izhar halqi. Nun sukun adalah huruf gunnah, nun. Kenapa di izhar halqi kita namakan juga dengan tanpa dengung? Kita maksud tanpa dengung di sini adalah dengan dengung yang sempurna maksudnya. Dengung yang seperti dengung iqlab, dengung ikhfa. Sedangkan dengung dia pasti ada dengung. Karena mim adalah huruf dengung, nun adalah huruf dengung. Tapi kita harus bisa membedakannya dengan dengung yang lain. Kalau kita tulis juga di sini dengan dengung, orang bila jadi dia ragu dengan dengung di sini, ikhfa dengan dengung juga, idgham dengan dengung juga. Ya, berarti boleh jadi dia nanti baca man amana. Kenapa dibaca seperti itu, Pak? Karena tadi di sini dengan dengung katanya. Nah, kita tulis tanpa dengung untuk membedakannya dengan idgham dengan ikhfa. Maksudnya tanpa dengung yang sempurna. Nah, boleh jadi ditambah tulisannya. Nah, tanpa dengung yang sempurna. Ya, kita baca amsalukum. Nah, lihat. Enggak boleh kita baca amsalukum. Amsalukum salah. Kenapa? Karena kita baca dengan dengung. Nah, di sini dia adalah tanpa dengung, izhar syafawi. Amsalukum. Fahum fi raibihim. Nah, aydihim wa ma khalfahum. Nah, enggak boleh baca aydihim wa ma khalfahum salah. Nah, lihat bedanya sedikit saja sama yang lain. Ya. Kalau kita tahu hurufnya, kita tahu cara bacanya. Ini fungsi kita belajar tajwid. Karena sebenarnya mungkin kita nggak tahu. Mim sukun bertemu waw kita baca dengung juga. Ternyata dia nggak boleh dengan dengung. Kenapa? Karena dia izhar syafawi. Aydihim wa ma khalfahum. Ayyukum ahsanu. Lakum dinukum. Nah, lakum dinukum. Kalau kita baca lakum dinukum salah. Karena dia tanpa dengung. Karena dia izhar. Afalam yahdilahum.
Naam, afalam yahdi lahum. Ada pertanyaan di izhar syafawi? Coba yang pertama itu Pak. Naam. Fahum fi raibihim itu kan sukun ketemu fa bukan itu apa namanya ikhfa gitu. Bukan ikhfa, bukan izhar dia Pak. Nah betul. Pertanyaan paling bagus itu pertanyaan. Kenapa? Ini yang akan kita bahas sekarang di halaman setelahnya. Nah, catatan, tanbih, peringatan. Ya boleh tajam peringatan. Imam Al-Jamzuri udah memperingatkan dari awal. Ya, seperti apa yang ditanyakan oleh Bapak tadi, udah diperingatkan oleh Imam Jamzuri. Apa katanya? Wahdzar lada wawin wafa an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi. Apa maksudnya wahdzar? Apa arti wahdzar? Berhati-hatilah. Wahdzar. Ya, ini tambih peringatan. Berhati-hatilah lada. Apa arti lada? Ketika. Wawin, yaitu waw, wafa dan fa. Apa maksudnya? Berhati-hatilah ketika mim sukun jika datang setelahnya huruf waw dan huruf fa. Antakhtafi, jangan sampai diikhfakan. Jangan sampai dibaca ikhfa. Nah, ini pertanyaan Bapak tadi. Bukannya ikhfa, bukan. Nih, Al-Jamzuri sudah mentambih. Jangan sampai dibaca ikhfa. Karena banyak yang di sini yang baca ikhfa. Maka yang baca ikhfa salah. Ya, Pak. Ya, ikhfa. Nah, kebanyakan ikhfa. Kenapa kebanyakan ikhfa? Ini sebabnya. Liqurbiha. Karena makhraj mim dengan fa berdekatan. Karena makhraj mim kurbiha, karena makhrajnya berdekatan. Mim dengan fa dekat. Mim di mana? Bibir bertemu dua bibir. Fa bibir bawah bertemu dengan gigi seri, ujung gigi seri atas. Affa. Makhrajnya berdekatan. Seperti yang kita bilang makhraj berdekatan, kebanyakan dia baca dengan idgham atau ikhfa. Karena makhraj berdekatan. Berarti fa liqurbiha. Dan banyak juga yang baca idgham ketika afwan. Afwan maksudnya maaf. Wa hazal lada wawin wa fa an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi. Naam. Mim sukun dengan waw. Nah, sama mim sukun dengan fa. Yang pertama makhrajnya berdekatan, yang kedua makhrajnya sama, littihad. Mim sukun dengan waw. Di mana makhrajnya? Sama-sama dua bibir. Maka ada juga yang membaca dengan ikhfa karena makhrajnya sama, satu. Fa'rifi, maka ketahuilah. Jadi paham tahzir di sini peringatan, berhati-hatilah di mim sukun ketika setelahnya ada huruf waw dan fa, jangan sampai dibaca ikhfa. Dia izhar hukumnya. Karena ikhfa cuma satu, yaitu ba. Ikhfa syafi'i cuma satu hurufnya, yaitu ba. Selain itu adalah izhar. Selain itu adalah izhar. Maka dia enggak boleh dengan dengung. Fahum fi raibihim. Lagi fahum fi raibihim. Baca. Fahum fi raibihim. Nah, banyak yang baca fahum fi raibihim, salah. Karena dia bukan ikhfa, dia adalah izhar. Kalau arti sama, Mas. Artinya sama, tapi dari cara baca salah. Nah, inilah kita belajar. Berarti emang nggak ada riwayat yang lain. Nggak ada riwayat yang lain, karena dia izhar. Maka kalau kita baca di ikhfa salah. Kalau kita udah tahu ilmunya, tetap kita baca dengan ikhfa, berdosa atau tidak? Berdosa. Ini adalah lahan jali dengan sengaja. Karena udah tahu ilmunya. Orang nggak tahu ilmunya nggak masalah, ma'fun anhu, karena memang dia belum belajar. Maka kalau kita udah tahu ilmunya, dia izhar hukumnya. Maka harus dengan ilmunya kita baca. Dalam Al-Fatihah itu banyak yang kena di sana. Mim sukun bertemu waw. Nah, siapa yang tahu di Al-Fatihah? Pasal lagi dulu kita tahu, kita harus ulang lagi bacaannya. Nggak masalah. Nggak maksudnya nggak mesti diulang. Untuk kedepannya diperbaiki. Di Al-Fatihah ada mim sukun bertemu waw. Ghairil maghdubi alaihim wa, salah. Dia apa hukumnya? Izhar. Maka ghairil maghdubi alaihim walad, langsung alaihim wa. Enggak boleh kita lama di sana karena dia bukan ikhfa. Nah, karena dia bukan ikhfa, dia adalah izhar syafawi. Contoh lain alaihim walahum. Kalau yang itu yang mau kan sudah jelas nggak ada di IFA, Pak. Kalau IFA 15 memang mau kan nggak ada ya. Jadi untuk kamu bidangkan nggak IFA. Yang mana? Wow. Oh iya.
Enggak ada di huruf IPA. Nggak ada di huruf IPA. Jadi kita Itu di hurufan nun sukun. Kita di mim sukun sekarang, Pak. Di mim sukun huruf ikhfa mim sukun beda sama huruf ikhfa nun sukun. Jangan samakan. Huruf ikhfa di nun sukun berapa hurufnya? Nun sukun 15 cuma. Huruf ikhfa mim sukun berapa? 26. Beda, ya nggak sama. Nah, jangan samakan ikhfa di syafawi sama ikhfa di hakiki. Jangan samakan ikhfa di nun sukun sama ikhfa di mim sukun. Nah, ikhfa syafawi kok ikhfa syafawi cuma satu huruf ba. Izhar syafawi. Ikhfa hakiki dengan izhar isyafawi. Di ikhfa hakiki berapa hurufnya? 15. Di ikhfa syafawi cuma satu, Pak. Ba. Nah, yang banyak hurufnya di mim adalah izhar. Yang banyak hurufnya di nun ikhfa. Jadi jangan sampai campur baur. Yang nun sukun sendiri hukumnya, mim sukun sendiri hukumnya. Nah, ya. Ada pertanyaan di sini? Kita udah selesai. Alhamdulillah rabbil alamin. Selesai di hukum mim sukun. Tinggal nanti kita tilawahnya. Udah berapa bait? 23 bait sekarang. Kita baru pertemuan 6 ya. Nah, kita baru pertemuan ke-6 udah ngambil hampir setengah bait. Besok kita ngambil hukum lam al. Hukum lam, alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Sama lam fi'il. Insyaallah nanti ini sekali pertemuan bisa. Target kita insyaallah pertemuan 13 dan 14 kita ada selesai. Habis itu kita latihan tilawah. Nah, jangan nanti kita di akhir banyak tilawah. Jadi kita target kita matan ini kita selesaikan cepat. Jadi ilmunya kita selesaikan cepat. Nah, ada pertanyaan di sini? Di hukum mim sukun atau hukum nun sukun telah kita pelajari. Nah, catatan di sini yang terakhir itu penting. Wahdhar lada wawin wa fa'an takhtafi. Ya, mim sukun bertemu waw dan fa jangan sampai diikhfa. Hati-hati kata Imam Jamzuri. Kalau nggak ada, kita baca baitnya dari hukum mim sukun. Ya, kita baca sama-sama. Wal mimu in taskun taji qabla al hija. Baca. La alifin layyinatin lidhil hija. Ahkamuha thalathatun liman dhabat. إخفاء نون إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء إخفاء وسميه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفوية واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. Nah. Alhamdulillah rabbil alamin. Selesai juga suara ini. Baik, barakallahu fiikum wa jazakumullah khairan. Ya, tinggal lagi praktek bacaan. Ya, nanti sampai di rumah kita tilawah, banyak tilawah. Perhatikan langsung dengan hukum yang telah kita pelajari. Hukum nun sukun dan mim sukun. Nah, ada pertanyaan? Belum pulang absen. Nah, Santon diingatkan. Saat Abu Ismail. Nah, Mbak. Kemarin hukum untuk suara am
kaf dan kof. Nah, Nah, kebanyakan baca itu Pak, seperti ini itu nun bisa kedengaran gitu ya, itu nggak boleh ya. Selain kaf. Batini wajah dunia, tulisnya wajah dunia, balak nafing sana. nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh kita baca insana salah. Gitu, tetap harus tegas nunnya gitu. Nah, lidah kita di mana pas baca insan? Bunyi ngeh itu di mana asalnya? Bunyi ngeh, ang gitu. Pertemuan pangkal lidah dengan langit-langit belakang. Ya, itu asal bunyi ngeh. Bunyi kalau kita baca insan, pangkal lidah kita bertemu nggak dengan belakang? Nggak ada. Sin nggak ada sin, nggak ada main dengan pangkal lidah. Maka nggak mungkin keluar bunyi ngeh di sin. Gimana bacanya? Insan. Hah? Nunnya samar. Lidah kita di mana? Di dekat makhraj sin. Di mana makhraj sin? Nah, di mana makhraj sin? As. Langsung kita tes. As. Di mana dia? Enggak. Makhraj sin. Di bawah. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bawah. As. Ini gigi seri bawah kita, pangkalnya. Lidah kita turun. As. Kalau nun sukun bertemu sin, apa hukumnya ikhfa? Lidah kita di mana? Di dekat sin. Insan. Nah, nggak boleh insan salah. Karena insan berarti pangkal lidah kita tempelkan ke belakang. Dia nggak boleh ditempelkan. Karena dia bukan huruf pangkal lidah. Nah, kof dan kaf, kenapa bunyinya ngeh? Karena makhrajnya dari sana. Dari menempelnya pangkal lidah dengan belakang. Karena makhrajnya dari sana baru keluar ngeh dia. Ang, ya seperti apa? Ingkun, min qablu. Sedangkan sin makhrajnya dari mana? Dari depan, ujung lidah dengan gigi seri bawah. Bukan dari belakang makhrajnya. Maka kita baca insan. Bedakan insan dengan ingsan, beda kan? Ingsan itu ngeh. Insan. Nah. Ya, ini butuh tatbik dan mudarasah. Butuh latihan dan banyak tilawah. Insyaallah kita sampai di sana. Jelas kita tahu cara bacanya. Lidah kita dekatkan dengan sin. Insan. Ini dia. Insa. Ketika baca sa baru nempel dia. Insa. Nun disamarkan. Insa. Mungkin ada kalanya orang mendengar bunyi ngeh. Kenapa? Karena dia samar. Dia sebenarnya bukan ngeh, bukan eng. Tapi boleh jadi orang ngira itu eng karena dia samar. Yang jelas kita tahu dia bukan eng dulu. Kita dulu, jangan sampai bunyikan dia eng. Nah, kalau kita udah niatkan dia bukan eng, lalu bunyi eng juga, berarti di luar kuasa kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang salah itu kapan? Ketika kita bisa bacanya tanpa eng, lalu kita baca dengan eng. Dengan alasan apa? Karena inilah nenek moyangku ngajarkan. Inilah nenek moyangku, inilah dari buyutku misalnya. Nggak ada, ilmu itu dari Rasulullah, bukan dari kakek, bukan dari nenek moyang. Ilmu itu dari Rasulullah. Non jelas nggak boleh ya? Non jelas nggak boleh juga. Nggak boleh baca insan. Insan salah juga. Nah, dia ikhfa, dia samar antara izhar dengan idgham. Tadi kita mau absen ya. Nah, ebit